Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Engkau buka hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami. Engkau memakai hamba-Mu yang terbatas untuk menjadi alat-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kami pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudaraku dan juga kepada jemaat yang baru pertama kali hadir saat ini. Kiranya kita sama-sama boleh mengalami kasih Tuhan di dalam peribadatan kita saat ini. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Dan saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya memulai ayat yang ke-5. Sebagai berikut di sana manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuatlah juga demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Silakan duduk kembali. Ada satu pertanyaan. Apakah saya orang kudus?
apakah saya orang kudus? Mungkin ketika kita berbicara kudus, ada orang yang mungkin beranggapan bahwa kita ini sudah benar-benar sempurna, ya. Dan juga mungkin ada yang berkata tidak, saya bukan orang kudus, saya orang berdosa. Nama saya di belakang itu Santo, itu artinya orang kudus. Saudara, ini adalah pertanyaan yang sangat menarik, yang tentu hanya bisa dijawab oleh pribadi-pribadi kita. Apakah saya orang kudus? Nah saudara, perhatikan di dalam ayatnya yang ke-12, dikatakan bahwa karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Istilah kudus di sana itu diartikan bahwa yang kudus atau yang ditahbiskan. Dan ini berbicara kemah atau bait suci, ruang suci dan ruang maha kudus. Di dalam Ibrani juga diartikan menguduskan. Di dalam Ibrani 10 ayat 10 dikatakan begini, karena kehendaknya ialah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi menguduskan, menajiskan atau menghormati sebagai yang kudus. Saudaraku, kalau kita punya perabot yang kotor, pasti kita akan mencucinya supaya bersih. Kenapa? Supaya dia layak untuk dipergunakan kembali. Dan tentu hati kita senang ketika melihat perabot atau barang-barang kita di rumah itu bersih. Bapak Ibu, orang percaya kita ini adalah orang-orang yang telah dikuduskan, orang-orang yang telah disucikan oleh darah Yesus Kristus. Kenapa? Supaya kita yang kotor, supaya kita yang najis karena dosa-dosa kita, itu dikatakan kita layak di hadapan Allah. Dan proses pengudusan itu, orang-orang percaya dikuduskan, itu terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Di dalam Ibrani 10 ayat 10 tadi dikatakan bahwa Kristus, pengudusan Kristus itu atau penebusan Kristus itu telah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kita kembali melihat di dalam perjanjian lama, itu biasanya lembu disembelih dan darahnya itu dipercikan ke mezbah dan juga kepada perkakas-perkakas yang ada. Tujuannya apa? Supaya mezbah dan perkakas-perkakas itu disucikan atau dikhususkan untuk pelayanan kepada Tuhan. Jadi ketika Musa menyembelih kambing, domba yang jantan, dikatakan bahwa darahnya itu dipercikan ke mezbah. Bapak Ibu bisa lihat dari Imamat 8 ayat 14, 15 dan Ibrani 9 ayat 19 sampai 21, di mana dikatakan bahwa ketika darah domba itu dipercikan ke mezbah dan juga perkakas-perkakas yang ada di rumah Tuhan dan juga ruang kudus dan ruang maha kudus, tujuannya apa? Supaya itu disucikan, karena dengan demikian menjadi tempat bagi para imam untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan juga biasanya domba yang disembelih itu dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Namun saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Kristus telah menebus kita. Kristus telah menyucikan kita satu kali untuk selamanya, sehingga perhatikan, secara posisi, secara status,
Kita ini semua adalah orang-orang kudus. Kudus bukan berarti tanpa dosa, tetapi secara status kita telah dikuduskan, kita telah dikhususkan untuk Tuhan. Sehingga tidak ada lagi orang percaya yang berkata, saya bukan orang kudus. Ingat Bapak Ibu, secara status, secara posisi kita tidak hanya dibenarkan oleh Kristus di hadapan Tuhan, tetapi kita juga dikuduskan. Manusia yang berdosa itu dikuduskan, itu disucikan supaya apa? Supaya hidup kita itu layak di hadapan Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu, iblis menuduh kita dengan berkata bahwa kita ini bukan orang-orang kudus, ya. Kita ini adalah manusia-manusia yang berdosa. Bahkan juga kadang-kadang iblis menuduh kita bahwa engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, ketika Kristus menguduskan kita secara posisi yang tadinya dikatakan kita kotor, kita najis karena dosa-dosa kita, itu telah ditebus dengan darah Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus secara posisi dia adalah orang kudus, dia adalah orang suci. Makanya ketika saya bertanya, apakah saya orang kudus? Benar, saya orang kudus secara posisi, saya orang kudus secara status. Kenapa? Karena saya telah ditebus oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya, sehingga tidak ada lagi penebusan kedua dan ketiga. Kristus telah menebus kita satu kali untuk selamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, secara posisi perhatikan, kita ini adalah orang-orang kudus. Jadi jangan sampai kita tertuduh lagi bahwa saya bukan orang kudus, saya ini tidak layak di hadapan Tuhan. Ingat, pengorbanan Kristus membuat kita layak di hadapan Tuhan, membuat kita kudus di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita ini, perhatikan, dihormati oleh Tuhan, ya, dihormati sebagai yang kudus di dalam Ibrani 10 ayat 10. Jadi Kristus sendiri yang menguduskan kita, Dia menajiskan kita dan menghormati kita sebagai yang kudus. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, karena kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan secara posisi, maka selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, secara posisi kita telah ditebus oleh Kristus, maka selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Perhatikan ayat yang kelima pembacaan kita. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Perhatikan di dalam ayat yang kelima dikatakan, karena itu, ya, karena kita sudah dikuduskan secara posisi, setiap saat kita datang kepada Tuhan tanpa perantaraan imam besar sesuai dengan perjanjian lama, kita bisa datang kapan saja untuk beribadah kepada Tuhan. Dan karena kita sudah dikuduskan, karena itu tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Kristus. Perhatikan ayat yang kelima, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bapak Ibu perhatikan bahwa kata matikanlah di sana berarti mematikan atau membuat tidak berdaya. Apa maksudnya? Istilah matikanlah ini, kalau saudara melihat di dalam Roma 4 ayat 19, ini juga digambarkan sebagai tubuh yang sudah sangat lemah, yang hampir mati. Dan kalau kita melihat di dalam Ibrani 11 ayat 12, istilah matikanlah ini itu sama dengan perempuan yang telah mati pucuk. Di sana dikisahkan tentang Sarah yang sedang tua dan dikatakan sudah mati pucuk. Jadi orang yang sakit, Bapak Ibu Saudaraku, yang lemah, itu artinya dia tidak berdaya lagi. Kita pernah melihat orang yang sakit, dan orang yang sakit di sini benar-benar dia tidak berdaya. Bukan orang sakit yang flu,
Yang sakit kepala? Bukan. Tetapi yang sakit di sini benar-benar orang yang sudah tergeletak, tidak bisa berdaya, dan dia hanya membutuhkan pertolongan orang lain. Dia makan, dia dibantu oleh orang lain. Segala aktivitasnya itu dibantu oleh orang lain sehingga benar-benar dia tidak berdaya. Lalu di dalam Ibrani 11 ayat 12 itu digambarkan sebagai perempuan yang telah mati bujuk, artinya tidak ada harapan lagi bagi dia untuk menghasilkan keturunan. Dia tidak berdaya lagi. Nah saudaraku, dari dua gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa istilah matikan di situ berbicara tentang sengat dosa yang harus dimatikan. Ya. Jangan buat dia aktif lagi di dalam diri kita. Bahkan buat dia seperti orang yang sakit, yang tidak berdaya, yang hanya dikendalikan oleh orang yang sehat. Bahkan buat dia seperti perempuan yang mati bujuk, yang tidak bisa menghasilkan apa-apa lagi. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mematikan di sini artinya membuang atau membuat tidak berdaya sengat dosa di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sekali lagi saudaraku bahwa dosa itu tidak lagi berkuasa di dalam diri orang percaya yang telah dikhususkan, yang telah dikuduskan bagi Tuhan. Karena segala sengat dosa, segala tipu dayanya telah dikalahkan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sehingga kita yang secara posisi telah dikuduskan oleh pengorbanan Kristus, matikanlah sengat dosa. Sekali lagi, buat dia tidak berdaya seperti orang yang sakit, yang terkapar, dan buat dia seperti perempuan yang tidak ada harapan lagi untuk membangkitkan sesuatu. Saudaraku, ini sangat penting bagi kita. Ya. Kalau kita berkata bahwa saya ini adalah orang yang kudus secara posisi, maka matikan sengat dosa di dalam kehidupanmu. Apa saja itu yang harus kita matikan sengatnya, sehingga dia benar-benar tidak punya kuasa lagi atas diri kita, sehingga benar-benar saudaraku dia tidak berdaya lagi terhadap kita. Kita melihat di dalam ayatnya yang kelima selanjutnya dikatakan bahwa sengat dosa itu muncul dari yang pertama, percabulan. Ya, ini berbicara sesuatu yang tidak bermoral. Dan ini juga berbicara tentang persinahan. Ya. Setelah dikatakan bahwa matikan kuasanya di dalam dirimu. Kemudian kenajisan, sama juga dengan sesuatu yang tidak bermoral. Ini kalau tidak dimatikan Bapak Ibu, ini bisa berbahaya. Lalu apalagi dikatakan bahwa hawa nafsu, lalu nafsu jahat, kemudian dikatakan keserakahan, ingin memiliki segala sesuatunya, dan orang yang serakah itu dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Lalu dikatakan bahwa marah, ini emosi yang diakibatkan karena pertentangan dengan orang lain atau situasi. Bahkan geram di sini artinya orang yang suka orang yang suka meledak, ya. Hatinya selalu panas. Nah kalau hati yang panas itu bisa membakar. Nah Tuhan bilang matikan kuasanya. Lalu kejahatan, fitnah, ya, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Lalu apa lagi? Saling mendustai. Nah saudaraku, jangan anggap remeh kuasa ini. Mereka ini punya kuasa atau sengat yang besar kalau itu tidak dimatikan, sehingga banyak orang yang kemudian suka marah, ya, hatinya selalu panas dan tidak mau
berdamai dengan orang lain, bahkan ingin menguasai segala sesuatu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Kristus, perhatikan bahwa matikan kuasa. Jangan buat dia lagi berkuasa di dalam dirimu. Buat dia tidak berdaya, supaya dia tidak mengganggu pertumbuhan kerohanian. Di dalam diri orang percaya, segala dosa dan kecemaran itu bisa membuat terhambatnya pertumbuhan kerohanian kita. Itu bisa menghambat pertumbuhan kerohanian kita, sehingga kita tidak bisa datang kepada Dia. Bahkan juga Bapak Ibu Saudaraku, ini bisa membuat hubungan kita dengan orang lain bisa menjadi rusak. Makanya hati-hati. Tuhan bilang, matikan kuasa. Jangan buat dia lagi berkuasa di dalam dirimu. Buat dia seperti orang yang benar-benar sakit, yang tidak berdaya. Bahkan lebih daripada itu, buatlah dia seperti perempuan yang mati pucuk, yang tidak ada harapan lagi dia untuk menghasilkan generasi. Dan ini adalah tugas kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus mematikan kuasa dosa dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi Bapak Ibu, pada kenyataannya, orang-orang Kristen, ya, tidak semuanya, tapi masih ada juga yang kadang-kala tidak mau mematikan kuasa dosa di dalam dirinya. Bahkan mungkin dia menganggap biasa-biasa saja, ya. Mungkin banyak orang menganggap bahwa percabulan itu biasa saja. Menganggap bahwa geram itu biasa saja. Bahkan ada orang menganggap bahwa fitnah orang sana sini itu biasa saja. Bahkan mengeluarkan kata-kata kotor bagi sebagian orang itu biasa saja, dan kadang-kala itu dijadikan sebagai lelucon. Saudaraku, hati-hati, ya. Secara posisi kita telah dikuduskan oleh Tuhan dan kita menjadi orang yang kudus, maka yang pertama adalah matikan segala dosa. Nonaktifkan dia. Jangan buat dia lagi berkuasa atas dirimu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang secara status kudus, dan hidup kita ini harusnya dipersembahkan untuk Tuhan. Ya. Hidup kita Bapak Ibu tidak lagi dipersembahkan terhadap buah-buah kejahatan. Yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Jadi ada konsekuensi atas segala dosa yang kita lakukan. Orang-orang yang tidak menerima Kristus dikatakan berdosa, akibatnya mereka mati kekal. Orang-orang percaya yang masih saja melakukan dosa, pasti juga ada ganjaran yang Tuhan berikan. Bukankah Allah adalah Bapa kita yang tidak membiarkan anak-anaknya itu melakukan kejahatan? Kalau ada anak-anaknya atau kita melakukan kejahatan, ingat, Bapa itu pasti akan menghukum kita, dan hukuman yang Dia berikan tujuannya adalah supaya kita kembali. Bukankah banyak orang yang melihat, wah, saya sadar bahwa apa yang terjadi itu adalah cara Tuhan untuk membuat saya sadar dan kembali. Kenapa Pak Ibu Saudara? Banyak cara yang Tuhan lakukan untuk mendidik kita. Tujuannya apa? Supaya kita kembali melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Rotan adalah gambaran didikan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kadang-kala Bapak Ibu, memang kadang-kala didikan yang Tuhan berikan bagi kita ada saatnya benar-benar itu sangat menyakitkan. Seperti kita makan obat yang pahit, tapi pada akhirnya itu bisa menyembuhkan sakit. Didikan atau ganjaran yang Tuhan berikan kadang-kala awalnya bagi kita, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Tetapi setelah lewat beberapa waktu, baru kita sadar, oh iya, ternyata ini maksud Tuhan dari apa yang Tuhan lakukan di dalam diri saya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Ketika kita melakukan kejahatan ini, Allah adalah Bapa kita. Dan Dia tidak akan segan-segan memberikan hukuman kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita kembali dan menyadari. Karena ada dua macam pertobatan. Pertama, pertobatan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, pertobatan setelah kita di dalam Kristus, yaitu menyadari bahwa kita ini telah melakukan dosa. Makanya tadi kita melakukan doa pengakuan dosa, mengakui segala kesalahan kita dari Tuhan. Dan perhatikan dalam ayat yang ke-7 bahwa dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ini berbicara dulu waktu kita belum menerima kasih karunia Tuhan, kita pun melakukan hal-hal seperti ini. Tetapi Tuhan bilang, memang dahulu kamu lakukan, tetapi sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena kamu telah dikuduskan. Oleh karena itu, matikanlah kuasanya. Lalu ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi orang-orang percaya telah meninggalkan semua segala dosa. Yang kita katakan, memang juga kita dulu ada orang yang suka egois, ya, suka hatinya marah. Tetapi sekarang, ketika kita dikuduskan oleh Kristus, mati kuasa. Karena pertobatan yang sejati hanya akan terlihat dari perbuatan. Pertobatan sejati hanya akan terlihat dari gaya hidup kita. Karena pertobatan atau lahir baru itu adalah hubungan seseorang dengan Tuhan, hubungan pribadi. Kita tidak tahu bahwa orang itu adalah lahir baru, saudara, karena itu adalah hubungan pribadi dia dengan Tuhan. Tetapi kita bisa melihat indikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang itu hidup di dalam Roh, kita bisa memastikan bahwa benar bahwa orang itu telah lahir baru. Tetapi kalau hidupnya masih tidak ada bedanya dengan dulu, yang dulunya hidup di dalam kecemaran, setelah berkata terima Yesus pun hidup dalam kecemaran, sederhana Bapak Ibu, iman seperti itu perlu dipertanyakan. Karena Efesus 2 ayat 1 berkata bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, ciptaan baru, yang Allah mau supaya kita semua ini melakukan segala perbuatan baik. Tujuannya apa? Untuk memuliakan nama. Renungkan dalam hidup kita, apakah saya sungguh-sungguh dalam mengalami Kristus dalam hidup ini? Dengan ditandai dengan kita membuang segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-12 sampai yang 14, secara khusus di dalam ayat yang ke-12 dikatakan begini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, selain kita membuang atau mematikan segala dosa di dalam kehidupan kita, hal yang kedua adalah di dalam ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14, kita harus mengenakan tabiat manusia baru. Ya. Kita harus mengenakan tabiat manusia baru. Di dalam ayat yang ke-10 dan 12 dikatakan bahwa kenakanlah, yang artinya kita mengenakan pakaian yang baru. Kita tidak lagi mengenakan pakaian yang kotor sebagai lambang dari dosa atau kehidupan yang lama, tetapi kenakanlah di sini berarti bahwa kenakanlah pakaian yang baru, pakaian yang indah, yang berarti bahwa pakaian itu beroleh sifat baru, atau punya kebajikan yang baru, atau juga punya motivasi yang baru. Lalu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, kenakanlah itu diartikan dengan berbaju sirah. Saudara, kita tahu bahwa baju sirah itu adalah baju tentara zaman dahulu, dan itu bisa terbuat dari logam, dan ada juga yang terbuat dari kulit. Tujuannya apa, saudaraku? Untuk melindungi badan tentara terhadap serangan musuh. Ya. Jadi fungsi dari baju sirah itu
untuk melindungi tentara dari serangan musuh. Makanya setiap kali mereka pergi berperang, dikatakan bahwa mereka itu berbaju sirah, ya, mengenakan perlengkapan persenjataan. Nah, Tuhan juga berkata kepada kita bahwa berbaju sirahkan keadilan. Artinya bahwa kenakanlah tabiat manusia yang baru sebagai wujud bahwa kita ini benar-benar adalah orang-orang yang telah dikuduskan di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya pakaian yang baru itu atau tabiat manusia yang baru, perhatikan Bapak Ibu, itu akan apa ya? Melindungi kita dari serangan iblis. Tabiat manusia yang baru harus kita lakukan, tujuannya apa? Supaya melindungi kita dari serangan musuh kita, yaitu iblis. Lalu pertanyaannya bagi kita, apa saja yang harus kita kenakan sebagai tabiat manusia baru kita? Mari sama-sama kita kembali melihat firman Tuhan. Ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Ini kontras tadi dengan orang yang egois. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Dia tidak peduli dengan orang lain. Lalu kenakanlah kemurahan. Saudaraku, istilah kemurahan ini secara sederhana dapat kita artikan bahwa orang itu cepat, hatinya cepat didapat. Artinya cepat connect begitu. Ya. Kemurahan hati mudah sekali didapatkan. Sama dengan kalau cowok dan cewek lagi PDKT. Biasanya laki-laki itu punya trik 1001 macam cara. Ini bukan rahasia. Dan dengan cara itu dia akan meluluhkan hati si wanita. Nah, saudaraku, orang yang murah hatinya itu digambarkan sebagai orang yang dalam pengertian mudah diambil. Artinya kompleks, ya. Kalau kita bersama dengan dia selalu ada sukacita, selalu ada damai sejahtera. Kemudian apa yang harus kita kenakan yang menunjukkan tabiat manusia baru kita, itu kerendahan hati. Kadang-kala ada orang yang membuat suatu lelucon bahwa dia sedang merendahkan diri di atas gunung atau di atas bukit. Ini sebenarnya gambaran orang-orang yang sebenarnya berkata bahwa dia rendah hati, tentunya tidak. Ya. Lawan dari kerendahan hati adalah sombong, egois, merasa diri lebih dari orang lain. Ya. Merasa diri kalau bukan dia tidak ada yang akan terjadi. Nah, ini bukanlah orang yang rendah hati. Lalu apa yang kita kenakan? Kelemah lembutan. Bukan berarti kita lemah gemulai, badan kita harus lentik, ya. Karena kalau badan kita lentik, Bapak Ibu, kita akan dipertanyakan oleh orang lain seperti itu. Artinya bahwa lemah lembut baik melalui perkataan maupun tindakan. Sudahkah kita sebagai pasangan suami istri lemah lembut dengan pasangan kita? Atau sebaliknya? Justru kita kasar kepada mereka, ya. Lalu yang selanjutnya adalah kesabaran. Sabar, ya. Sabar menderita. Sabar menghadapi orang yang sulit dihadapi. Sabar menghadapi keadaan. Bahkan mungkin suami harus sabar pada istri yang terlalu banyak bicara demi kebaikan. Betul ya? Suami pun juga harus sabar menghadapi suami dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu, dituntut yang namanya kesabaran. Orang yang tidak sabar juga itu dapat dikatakan seperti orang yang terburu-buru.
Siapa yang suka terburu-buru di sini? Orang yang terburu-buru biasanya ada sesuatu yang tinggal. Ada saja yang akan tinggal kalau orang terburu-buru. Ya. Demikian juga kalau kita terburu-buru mengeluarkan perkataan dari mulut kita tanpa mempertimbangkan akibatnya, ini bisa bertahan. Ingat suami istri, jangan terburu-buru melontarkan perkataan terhadap pasanganmu. Tetapi pertimbangkanlah itu. Demikian juga kita jemaat, jangan terburu-buru mengatakan sesuatu kepada orang lain. Karena kadang-kadang ucapan yang terburu-buru itu tidak bagus. Lalu dikatakan bahwa apa yang harus kita kenakan, yaitu pengampunan. Dikatakan ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan, atau dalam TB 1 dikatakan dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuatlah juga. Demikian, perhatikan bahwa sama seperti Tuhan mengampuni kalian. Jadi kalau kita mengampuni Bapak Ibu, standarnya adalah sama dengan Tuhan yang telah mengampuni kita, ya. Karena kita sebenarnya juga orang-orang yang tidak layak diampuni. Jadi pengampunan itu penting supaya tidak menimbulkan bibit-bibit kebencian. Karena hati bisa sakit kalau tidak ada pengampunan. Yang kemudian dalam ayat yang ke-7 dikatakan, ayat yang ke-7, ayat yang ke-14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi disimpulkan dengan kenakanlah kasih sebagai apa? Dikatakan bahwa sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kita menaruh belas kasihan kepada orang lain, itu didasarkan pada kasih. Kalau kita bermurah hati sama orang lain, itu didasarkan pada kasih. Kalau kita memiliki kerendahan hati terhadap orang lain, kelemah lembutan, kesabaran, bahkan pengampunan, dasarnya satu, kasih. Kasih Allah yang telah diberikan kepada kita, yang dikatakan bahwa itulah yang mengikat kita. Lalu dikatakan bahwa berikanlah kepada orang lain. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Hal yang kedua, tentang apakah seorang yang kudus? Hasilnya adalah kenakanlah tabiat manusia. Dan disimpulkan dengan kasih sebagai. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sungguh-sungguh telah mengenakan tabiat manusia baru di dalam kehidupan kita sebagai wujud respon kita atas pengorbanan Kristus yang telah Ia berikan bagi kita, sehingga membuat kita layak dan dikuduskan di hadapan Bapak Ibu? Hidup kita yang telah dikuduskan oleh Tuhan itu layak bagi Tuhan sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Dan yang terakhir, dari ayat yang ke-15 sampai 17, saya bacakan ayat ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Di dalam ayat yang ke-15, saudara-saudaraku, dikatakan bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah di mana? Di dalam hati. Kenapa harus hati?
Karena sumber dari segala sesuatu ada dalam hati. Oh ya. Kalau hati kita baik, maka yang keluar pun akan baik. Kalau hati kita lagi sakit, maka perkataan kita juga tidak bisa memberkati orang lain. Makanya Tuhan bilang bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Istilah memerintah ini diartikan sebagai perumpamaan gelanggang atletik yang berarti wasit. Saudaraku, kita tahu wasit, ya. Misalkan di dalam pertandingan sepak bola, kalau tidak ada wasit akan kacau. Sedangkan ada wasit saja masih kacau. Sehingga ada yang diberi kartu kuning, ada yang diberi kartu merah. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, damai sejahtera yang kita miliki dikatakan itu menjadi wasit bagi kita yang akan memerintah hati kita, sehingga dikatakan bahwa kalau kita memiliki damai sejahtera yang memerintah di dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera itu, ingat, akan memelihara ketertiban di dalam keluargamu. Amin. Akan memelihara ketertiban di dalam pelayananmu, akan memelihara ketertiban di dalam persekutuanmu. Kalau engkau memiliki damai sejahtera Kristus. Bagaimana caranya kita memiliki damai sejahtera Kristus? Yaitu kita harus merelakan hati kita untuk dikuasai oleh Kristus. Sangat jelas dikatakan bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi relakan hati kita untuk dikuasai oleh Kristus, sehingga apa? Sehingga kita memiliki damai sejahtera, dan damai sejahtera itu akan menjadi wasit di dalam diri kita dan akan mengingatkan kita, hei, engkau sudah salah, dan engkau sudah keliru. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau orang Kristen tidak punya damai sejahtera, apa yang terjadi? Hantam sini sana, bahkan lari sama sini. Maaf, suami istri pun bisa berkelahi. Kenapa? Kalau tidak punya damai. Hamba Tuhan, para majelis bisa berkelahi. Ini tidak di sini. Bisa berkelahi Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak memiliki damai. Hati-hati. Kalau Kristus tidak menguasai kita, maka kita pasti tidak akan memiliki damai. Dan itu berarti Bapak Ibu bahwa tidak ada yang benar. Alkitab berkata bahwa tubuh adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya satu kali itu selama. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita menjadi wasit. Kalau dalam pertandingan olahraga tidak ada wasit, kacau permainan. Tujuan wasit adalah untuk memberikan teguran, hukuman kepada yang melanggar dan juga memimpin jalannya pertandingan itu. Kalau sudah waktunya berakhir, ya, dia memimpin untuk memulai dan juga untuk mengakhiri. Kalau ada yang salah, peluit dibius. Kalau kita melakukan kesalahan, Roh Kudus mengingatkan kita di dalam diri kita melalui hati nurani kita. Dan ketika kita memiliki damai sejahtera dalam hidup kita, ayat yang 16 bahwa dengan hikmat kita akan mengajar dan menegur orang lain yang bersalah. Itu dengan hikmat Tuhan, bukan dengan hikmat kita. Yang kedua, saudaraku, ketika kita memiliki damai sejahtera yang memerintah dalam hidup kita, maka ayat yang ke-16, kita pasti akan memuji Tuhan. Ya. Kemudian dalam ayat yang ke-16 juga bahwa kalau damai sejahtera itu memerintah dalam diri kita, maka yang ada di mulut kita adalah selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-17, kalau damai Kristus memerintah dalam diri kita, maka kita akan melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan, baik melalui perbuatan kita maupun melalui tindakan. Dikatakan dalam ayat yang ke-17, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah. Saudara, sudah
damai sejahtera Kristus menjadi wasit dalam hidupmu? Sudahkah Dia memerintah dalam hidupmu selama ini? Kalau belum, biarkan untuk bekerja, memerintah hatimu, sehingga segala tindakan dan segala sesuatu yang kita lakukan melalui perkataan maupun perbuatan, kita lakukan di dalam nama Tuhan. 3 hal yang kita pelajari hari ini. Saya adalah orang kudus yang telah dikuduskan secara posisi. Namun selanjutnya apa yang harus saya lakukan ketika saya telah menjadi orang yang kudus? Ingat Bapak Ibu, matikan segala dosa yang dapat menghambat pertumbuhan kerohanian. Yang kedua, kenakanlah tabiat manusia yang baru supaya menghindari kita dari serangan iblis yang terus menuduh kita dan merayu kita untuk kembali melakukan kejahatan. Dan yang ketiga adalah relakan hatimu dikuasai oleh Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang telah menolong kami sehingga saat ini kami boleh belajar firman. Kami terus berdoa ya Tuhan bahwa biarlah firman itu kita hanya mendengarkan saja, tetapi benar-benar mengubahkan hidup kami, supaya kami benar-benar menyadari bahwa sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang telah disucikan dan yang telah dikuduskan oleh darah Kristus. Sehingga di dalam hidup ini ya Tuhan, kami mau melakukan segala sesuatu yang mempermuliakan nama-Mu. Meteraikan terus firman-Mu ya Tuhan, sehingga menjadi pedoman, pelita, bahkan menjadi pengingat di dalam kehidupan kami. Ketika kami lemah, ada firman-Mu yang menguatkan kami. Bapa di surga, berkati seluruh kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan apapun yang kami lakukan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati semuanya, sehingga juga semuanya boleh berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Cinta kasih kami di dalam keluarga semakin bertumbuh ya Tuhan, oleh karena Kristus yang telah mengasihi kami. Cinta kasih kami di dalam persekutuan kami pun semakin bertumbuh, oleh karena Kristus yang mengasihi kami, sehingga memberikan kami semangat untuk setia mengasihi Tuhan, setia mengasihi sesama kami, bahkan setia di dalam melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Segala pekerjaan bahkan rencana dari jemaat-Mu yang akan dikerjakan dalam minggu sepekan ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya menolong. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk anak kami David dalam proses pemulihan. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah langkah para medis diberkati oleh Tuhan, sehingga menjadi alat perpanjangan Tuhan untuk memulihkan fisik dari anak kami. Bahkan juga Ibrahim sekeluarga yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan akan pulihkan juga. Bahkan semua kami juga yang mungkin hari ini mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan kami. Bahkan kalaupun juga kami mengalami pergumulan dalam hidup kami percaya Tuhan pasti menguatkan kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk Bapak Jerry yang berulang tahun pada tanggal 19 kemarin. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, Engkau menambahkan usia bagi Bapak Jerry sehingga genap 55 tahun. Kami serahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu. Biar Tuhan terus menolong dia, bahkan juga imannya tetap setia dalam Tuhan. Pekerjaannya yang ada di dalam diberkati oleh Tuhan, bersama dengan istri dan juga anak yang ada di Manado diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa khusus bagi keluarga Bapak Baharudin atau Bapak Indi ya Tuhan, yang beberapa hari kemarin mengalami duka. Ada beberapa keluarga di Tanah Toraja yang Tuhan panggil kembali ke pangkuan-Mu. Kami berdoa biarlah keluarga Bapak Indi terus dikuatkan oleh Tuhan. Keluarga di Toraja pun juga dikuatkan oleh Tuhan, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan yang kuat hanya di dalam Tuhan. Bapa di surga, pelayanan kami sepekan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami hamba-hamba-Mu untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan.
bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu buat menolong bangsa kami ini, para pemimpin yang ada di dalamnya, sehingga mereka boleh melakukan setiap kebijakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami terus berdoa juga untuk toleransi di negara kami, bahkan di wilayah kami tempat ini. Biarlah kami saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Kristus yang telah mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.